Kaba Interkam Polri, Orasi Wawasan Kebangsaan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagi saya NU seperti keluarga besar sendiri, karena saya lahir juga di kampung saya di Indramayu, ya dari keluarga besar NU. Ngajinya pun ngaji orang-orang NU. Jadi dulu saya ngajari kitab gondol, ya, Sofina, Sulam Taufik, Takrib itu sama. Alhamdulillah sekabe puji ikulillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang mengerani wong saalam kabeh. Wabihi laning Allah nasta'inu nyuwun pitulung kaula ala umurid dunia ngatas perkara dunia wadinilan perkara agama. Dulu di kampung saya bukan di pesantren tapi belajar ngajinya di musola. Ya kira-kira belajar ngajinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yakinlah kalau dibelah dada saya kira-kira keluarnya kayak tadi. Dari dalam batok kelapa munculnya bendera NU. Kita menghormati para ulama, para kiai. Al ulama warasatul anbiya. Faman akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi barang siapa yang memuliakannya sama dengan memuliakan Allah dan Rasulnya. Insya Allah kecintaan saya kepada para ulama itu sungguhnya kecintaan kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat resolusi jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Itu didengungkan pada tanggal 22 Oktober 1945. Ya. Yang kemudian melahirkan apa yang dinamakan peperangan 10 November yang merupakan Hari Pahlawan. Siapa yang pertama kali memulai resolusi jihad? Oleh siapa? Kiai Hashim Asy'ari, yaitu dedengkotnya Nahdlatul Ulama. Merawat jagat, membangun peradaban. Nawaitu NU didirikan sesungguhnya adalah yaitu merawat jagat, membangun peradaban. Itu NU. Karena jelas sekali kaidah dasar daripada NU. Al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Itulah NU. Memelihara tradisi yang lama yang masih bagus dan mengambil tradisi baru yang jauh lebih bagus. Artinya apa? NU senantiasa menjaga peradaban itu ya sepanjang masa. Karena apa? NU senantiasa menjaga tradisi-tradisi lama, nek api, nek bagus, mangga tetap harus kita pelihara. Bukan berarti kita hancurkan, bukan berarti kita buang. Tetapi sebaliknya, kalau ada yang baru, ayo kita mari juga dukung yang baru itu. Jadi NU itu bersifat progresif, bukan kuno, bukan jadul. NU senantiasa mengikuti perkembangan zaman karena kaidah dasar tadi al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Resep bener kalau sudah kaidah seperti itu. Kalau kita bicara terkait dengan NU, ingat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kaidah fikihnya jelas. Ya, saya hafal mati betul Tuan Masudi. Ya, tawassut, tawassun, tasammuh gitu. Jalan tengah, moderat, ya, toleran. Itu bahasa-bahasa yang rahmatan lil alamin, enak didengar, tidak menakutkan. Ya. Ambil jalan tengah, ummatan wasyatun. Ambil jalan tengah. Karena negara ini lahir, negara ini dibangun itu penuh dengan pengorbanan. Indonesia itu negara yang sangat majemuk. Kalau kita lihat peta Indonesia, kita lihat ya, bagaimana wilayah ini begitu luas. Itu nomor 3 di dunia. Panjang garis pantainya hampir 99.000 km. Konon kalau ditarik garis lurus di peta, itu dari London sampai dengan Teheran. Dari Inggris sampai dengan ke Iran. Berapa yang dilalui negara-negara itu? Itulah panjang garis pantai Indonesia. Bahasanya itu hampir 700 bahasa lebih, suku bangsanya lebih dari 1.300 suku bangsa. Apa tidak luar biasa? Ini kemajemukan kita. Jadi kalau ini tidak dirawat, apa jadinya bangsa ini ke depan?
Bangsa-bangsa berdiri di dunia itu bisa karena dilandasi oleh pertama bahasa. Mana itu? Jerman, Inggris, Itali, Prancis. Itu berdiri menjadi suatu bangsa dan negara karena apa? Karena bahasanya sama. Ada karena daratannya. Australia, segelondong itu kali di pulaunya itu mendirikan negara Australia. India yang begitu besar sama mendirikan negara, namanya negara India karena daratannya sama, wajar. Ada juga yang karena persamaan ras. Korea, Jepang, Cina sama-sama kuning gitu ya, matanya sipit ya, hidungnya rada pesek kayak kita. Mereka mendirikan negara apa? Sama karena apa? Oke, karena ras kita sama, dirikanlah bangsa Jepang ya, bangsa Korea dan tadi bangsa Cina. Nah, karena ras. Ada juga yang karena agama. Mana itu negaranya? Negara Israel. Karena apa? Agamanya Yahudi. Begitu juga Pakistan pisah dari India karena apa? India Hindu. Kita semua mayoritasnya itu adalah Muslim. Misah dari India mendirikan negara Pakistan. Menarik, negara-negara Timur Tengah, sebagian sedikit di negara Afrika Utara, itu bahasanya sama, Bapak Ibu sekalian, bahasa Arab. Tetapi dalam sejarahnya terpecah menjadi berapa negara? Menjadi 22 negara. Indonesia yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku tadi lebur menjadi satu, menjadi negara Indonesia. Jadi kalau kita melihat bagaimana kemajemukan bangsa ini, ya, sebagaimana dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Wahai manusia, aku jadikan kau dari laki-laki dan perempuan, ya, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Untuk saling mengenal, bukan untuk saling bercekcokan, bukan untuk saling bertentangan satu sama lain, sama saling untuk kenal mengenal. Itulah Indonesia. Jadi kemajemukan itu merupakan rahmat, ya. Perbedaan itu jadikan rahmat, bukan mafsadat, ya, bukan kerusakan. Kita miris rasanya kalau perbedaan itu dijadikan tadi menjadi sesuatu yang saling bertentangan. Nah, kelahiran bangsa ini karena apa bisa seperti itu? Ya, kita ingat bagaimana waktu masa penjajahan kita pernah jajah oleh Portugis, kita pernah jajah oleh Belanda, oleh Inggris, oleh Jepang. Karena apa? Bayangkan negara Belanda itu dibandingkan dengan kita, Bapak Ibu sekalian, hanya secuplak, gitu kan ya. Tetapi mengapa bisa menjajah Indonesia yang begitu luas dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Miangas sampai Pulau Rote? Itu karena apa? Karena politik adu domba. Pelajaran SD dulu namanya divide et impera. Makanya kita bisa dipecah belah. Ini sejarah. Bangsa ini berdiri itu penuh dengan pengorbanan, ya, penuh dengan tetesan darah, termasuk para santri. Jadi kalau naik pagar Nusa, ya, diperagakan seperti sekarang, itu berkahnya para ulama, mangan beling, gitu kan ya. Jadi ngupas kelapa muda tidak perlu pakai alat, cukup pakai giginya saja. Nah, bim salah bim, jebunya bendera Indonesia, bendera NU, bendera pagar Nusa tadi. Luar biasa, hidup untuk pagar Nusa, keren. Jadi artinya apa? Pengorbanan itu tadi yang kita perjuangkan itu harus kita jaga. Mengapa bangsa ini sekarang bisa berdiri? Ya, ingat zaman perjuangan dulu sebelum kita merdeka, yang kita hadapi siapa, Bapak Ibu sekalian? Para penjajah tadi. Ada musuh bersama, ada kepentingan bersama. Siapa musuh bersamanya? Yaitu para penjajah. Kepentingan bersamanya apa? Kita pengen merdeka lepas dari penjajahan. Maka semangat kita semua bangsa Indonesia untuk mengusir para penjajah. Setelah bangsa ini merdeka, kemudian ada rongrongan dalam sejarahnya, ya. Ada mulai dari agresi militer Belanda, ada PKI Madiun, ada DII Kartosuwiryo, DII Kahar Muzakar, ya, PRRI Permesta, Republik Maluku Selatan, macam-macam.
Dan ini senantiasa merongrong keberadaan bangsa dan negara kita Indonesia tercinta ini. Nah, apa yang kemudian menjadi musuh bersama waktu itu? Para pemberontak. Kepentingan bersamanya apa? Kepentingan bersamanya adalah kita bisa untuk menjaga keutuhan NKRI dari pemberontakan tadi. Maka semangatnya pun sama. Mari kita tumpas para pemberontak itu. Kita sudah merdeka, pemberontaknya tadi sudah ditumpas. Sekarang permasalahan yang kita hadapi apa? Yang kita hadapi sekarang adalah terkait dengan kemajemukan dan keberagaman kita. Oleh karena itu, kita ingat betul pesan dari Bung Karno. Bung Karno berpesan bahwa perjuanganku itu lebih mudah. Karena apa? Yang dihadapi adalah para penjajah. Tapi Bung Karno kemudian mengatakan bahwa perjuanganmu kelak akan menjadi sulit. Karena yang dihadapi adalah bangsamu sendiri. Itu yang kita hadapi realitasnya. Padahal bangsa ini sudah sepakat kita berdiri menggunakan landasan Pancasila. Itu kesepakatan dan itu pengorbanan. Pengorbanan siapa yang paling besar? Pengorbanan dari umat Islam. Piagam Jakarta 22 Juni 1945 itu mungkin langgeng sampai dengan sekarang. Tetapi para pendiri kita, founding fathers itu tahu betul kalau memaksakan seperti itu maka tidak akan berdiri negara Indonesia. Bagaimana kemudian saudara-saudara kita yang ada di Bali yang mayoritas Hindu, bagaimana yang di Indonesia Timur yang mayoritasnya mungkin non Muslim. Sehingga sepakat para ulama waktu itu juga yang ikut di dalam panitia 9 sepakat menghilangkan 7 kata dalam piagam Jakarta tadi, sehingga lahirnya itu Pancasila. Dengan sila pertama cukup, ketuhanan yang Maha Esa. Itu pengorbanan daripada pendahulu kita, daripada kiai dan ulama kita. Nah, kalau sekarang kemudian ada yang mengingkari keberadaan Pancasila, mau mendirikan khilafah yang lain-lain seperti itu, rela nggak kira-kira kita? Tidak rela. Ya. Jadi keutuhan negara kita melalui falsafah dan landasan dasar Pancasila itu harus kita perjuangkan. Bukan hanya Pancasila, menghadapi keberagaman ke depan Bapak Ibu sekalian, siapa yang kemudian bentengnya? Bentengnya tetap NU melalui apa? PBNU. Apa itu? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Disingkat apa? PBNU. Keren nggak NU? Nah, hidup untuk NU. Nah, ini banggalah kita menjadi warga Nahdlatul Ulama. Kami hanya ingin berpesan, saya tentu dari pihak kepolisian. Tugas polisi itu sesungguhnya filosofinya adalah toto tentrem kerta raharja. Ya, raharja itu membuat masyarakat sejahtera. Raharja. Bisa sejahtera kalau ada apa? Ada kerta, ada orang yang bekerja. Karena dengan bekerja, jadi buruh pabrik, jadi petani, jadi pedagang asongan. Ya, bisa seperti itu karena apa? Situasinya aman, tentram. Loh, kalau ada ontaran-ontaran terus, bagaimana kemudian orang mau jualan, orang mau bekerja? Tidak akan bisa. Apalagi mau beribadah, mau kumpul seperti sekarang ini. Kalau tidak aman, bagaimana mungkin? Mohon maaf, seperti di Timur Tengah. Bomnya meledak tiap hari di Suriah. Poro-poro mau ngumpul, sholat saja nggak khusyuk. Kita beruntung di Indonesia, Masya Allah. Karena apa? Negeri ini aman, negeri ini tentram. Negeri ini aman, negeri ini tentram, harus ditata, harus ada tatanan, harus ada aturan. Nek ono maling yang harus ditangkep. Nek ada pencoleng harus dihukum, ditindak. Tidak boleh dibiarkan. Supaya apa? Supaya negeri ini aman. Tugas polisi itu tata tentrem kerta raharja tadi yang dilihat tatanya saja. Ketika menata, nangkep maling gitu kan, yang hukum orang, nilang di jalan, yang ketemu akhirnya apa? Polisi itu kelakuannya kayak begitu aja gitu kayak nilangin orang, nangkepin orang, Masya Allah, kan betul begitu. Oh, iya katanya Pak Kiai. Padahal sesungguhnya tugasnya itu apa? Tugas yang mulia sama, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Nah, sama. Dan itu tugas terkait dengan mewujudkan itu semua, amar ma'ruf nahi munkar, itu bukan semata-mata tugas daripada
polisi. Ini tugas kita bersama, ya. Nah, oleh karena itu saya senang sekali tadi pagar Nusa tuh. Saya kira tadinya gitu kan ya, sebagai madal hadis nih. Marro'a minkum yungkarum wal yughayyiru biyadi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi. Tadinya yang tiga-tiga itu milik polisi, tapi begitu melihat pagelarannya pagar Nusa, hebat, NU tiga-tiganya sama punya, gitu kan ya. Mau dengan tangan, oke. Mau tangan kosong, mau pakai pedang, mau pakai golok tadi, nggak bisa. Mau ceramah itu biangnya, gitu kayak oleh NU. Begitu juga dengan hatinya, insya Allah doanya para kiai itu makbul, gitu kan ya. Jadi tiga-tiganya dapat. Saya kira tadinya hanya milik polisi, gitu kan ya. Enggak, NU punya tiga-tiganya. Cuman saya pesan kepada Banser, pesan kepada pagar Nusa, ya. Kalau kita mau beramar ma'ruf nahi mungkar, tetap harus cara-caranya sesuai dengan kaidah dan aturan, ya. Marro'a minkum mungkarom, ya. Harus dengan kebaikan, bukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Ini yang kita harapkan. Ya, walaupun bela dirinya bagus, pinter tadi, tetapi tetap tidak boleh untuk main hakim sendiri. Jadi zaman saya Kapolres dulu di Bandung, di Soreang, saya juga miris gitu. Ada orang jualan miras dari salah satu santri di pesantren, lah menggerebek itu kan ya, nah, gerebeknya dipukulin lah penjualnya. Nah, kayak ngono tidak boleh. Nah, ini hati-hati, ini Banser yang pakainya gagah-gagah gitu ya, termasuk pagar Nusa bareng. Nah, tetap kalau kita mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, juga harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Saya percaya Nahdlatul Ulama dengan jamiahnya senantiasa tetap mengikuti, ya, apa yang kemudian dituahkan oleh para kiai, oleh para ulama. Mudah-mudahan satu abad NU merawat jagat, membangun peradaban. Senantiasa kita melalui Nahdlatul Ulama, mari kita berembuk bareng untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau tekadnya jangan tanggung-tanggung. Saya kira pasti di awal sudah dinyanyikan tadi marsnya, lagu Subhanul Waton. Ya dal waton, ya dal waton, ya dal waton. Hubul waton minal iman wala takum binal himan inhadu adal waton. Blong blong blong, kan begitu kira-kira. Masya Allah, itu agar NU dari marsnya aja luar biasa. Jadi kan merinding. Dulu Kiai Haji Wahab Habsibullah menciptakan lagu Mars Alal Waton itu rasanya di dada itu betul-betul kecintaan terhadap tanah air itu dikumandangkan. Mudah-mudahan ini tidak padam sampai kapanpun, dan NU merupakan bagian daripada pewaris dan penjaga negara kesatuan Republik Indonesia.